Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda pagi hari ini lewat program Dialog Fajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat juga. Mungkin yang baru melakukan aktivitasnya, semoga diberi kemudahan kelancaran. Atau yang sudah beraktivitas, nah sambil mendengarkan, baik itu aktivitasnya apapun, mau nyetir, sudah dalam perjalanan, atau mau menyiapkan segala sesuatunya untuk keluarga. Masya Allah, biasanya para bunda ini pagi-pagi sambil masak juga sambil mendengarkan Dialog Fajar. Insya Allah makin enak masakannya ya, karena sambil disirami rohaninya bersama kawan-kawan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Pagi hari ini Alhamdulillah ketemu kembali dengan Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu sehat insya Allah. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan sehat fisik dan sehat rohani. Alhamdulillah makin sehat juga Ustadz. Kalau Dialog Fajar pagi hari ini ngomongin hati lagi ya Ustadz. Ternyata hati itu sebegitu dalam, sebegitu halus, sebegitu luar biasa Ustadz ya, pengaruh dalam diri kita. Betul. Manusia buat beribadah apalagi Ustadz ya. Beberapa waktu terakhir kita mengobrolkan, kita membahas seputar kebersihan hati itu kawan. Nah kemarin saja kita sudah memperdalam yang mana di dalam hati itu ada beberapa amarah begitu yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Umar. Ada amarah, nafsu amarah, alwamah, mutmainah, mulhamah. Kurang lebih begitu ya Ustadz ya, sebutannya begitu ya Ustadz ya. Nah ternyata ini masih ada yang tambahannya lagi kawan, supaya hati kita ini bisa benar-benar bersih. Latifatun sirri, begitu Ustadz Umar ya. Ini seperti apa sih Ustadz? Namanya sirri, tidak asing, tapi perlu kita perdalam kembali supaya hati kita benar-benar bersih. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kawan, bersyukur kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Bersyukur lagi kesehatan fisik dan kesehatan rohani. Ternyata untuk kesehatan rohani itu perlu diikhtiari. Bukan hanya fisik saja yang kita ikhtiari. Kadang-kadang kalau kita ini ada sakit sedikit saja gitu, wah sudah bermacam-macam kita cara untuk agar supaya menghilangkan penyakit yang sakit itu. Tapi ketika rohani kita ini sakit, kita ini kadang-kadang tidak banyak memperhatikan. Padahal untuk membersihkan hati itu panjang sekali ya. Ikhtiarnya harus benar-benar kita lakukan sehingga akan muncul perilaku-perilaku yang baik. Itu yang sudah kita bahas bersama dalam beberapa kajian Dialog Fajar beberapa hari ini. Hari ini juga masih dalam tema besarnya jalan menuju kebersihan hati yang kemarin sudah kita bahas. Ternyata menurut ilmu tasawuf untuk membersihkan hati itu ada lapisan-lapisan. Ada 7 lapisan yang tadi sudah disebut oleh Mbak Ayu. Nah sekarang kita masuki lapisan berikutnya, yaitu latifatus sir, yaitu lapisan ketiga. Pada lapisan hati ketiga, atas izin Allah, hati ini telah mengalami ketenangan. Nafsul mutmainnah yang kemarin kita bahas, nafsu yang tenang itu makin nampak dan dirasakan. Nafsu yang benar-benar bersih dari sifat kotor dengan menjaga selalu berzikir. Jadi kalau sudah kita ikhtiar terus dengan mujahadah, ingat selalu pada Allah, tentu sekali lagi jangan sampai melepaskan yang syariatnya. Kadang ada loh Mbak Ayu terbalik, syariatnya nggak dikerjakan tapi zikir terus, iling terus. Tidak. Islam yang kita maksud adalah jalan menuju kebersihan hati yang kita maksud adalah syariatnya ya harus kuat,
sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, tapi zikirnya juga harus kuat. Nah, dalam masuklah kita sekarang di Latifatus Sir ini, maka di dalam Nafsul Mutmainnah di lapis ketiga ini yang disebut dengan Latifatus Sir tadi akan menyinarkan 6 akhlak mulia. Jadi kalau sudah masuk di Latifatus Sir ini, yang jelek-jelek itu dihilangkan, terpendam, kemudian yang muncul adalah sifat-sifat baik. Setidaknya ada 6 sifat yang muncul, yaitu al-jud, yaitu tidak sayang mengeluarkan harta untuk taat kepada Allah. Masya Allah. Enteng jadi, gitu ya. Bahasa Jawa itu nyoh-nyoh gitu ya. Iya, betul. Nyoh. Ya Allah. Ya. Karena apa? Karena sangat merasakan dia ketika mengeluarkan harta, itu ternyata dalam hati itu tenang, mas senang. Coba Mbak Ayu kalau jenengan ngasih orang begitu, sedekah pada orang, apakah beras, apakah apa, ketika menerima itu orang itu dalam keadaan butuh, itu kan senang gitu. Masya Allah, betul Ustaz. Memancarkan aura senangnya itu luar biasa, kegembiraannya. Nah, itu kalau kita lihat, kita tangkap, masuklah di otak kita. Itu ternyata di otak kita itu secara medis sudah sangat pernah dibuktikan, itu ada memang wilayah otak yang senang itu. Nah, ketika senang, maka dia akan berpengaruh kepada hatinya makin tenang. Nah, maka orang-orang ketika sudah masuk lapisan itu tidak sayang mengeluarkan harta dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kawan, at-tawakkal, yaitu total berserah diri kepada Allah atau tunduk kepada semua aturan Allah. Jadi tawakal itu di samping dia ikhtiar, ada kan tawakal lahir dan batin gitu kan ya. Yang itu artinya secara zahir berusaha semaksimal mungkin, yang kemudian hasilnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meyakini bahwa seluruh yang terjadi pada diri kita, apapun yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, hakikatnya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia biasa, tentu diuji. Para nabi pun juga diuji dengan berbagai macam ujian-ujian. Nah, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan macam-macam lah ya, ujian-ujian itu. Nah, maka orang-orang yang sudah masuk di Latifatus Sir ini, hatinya yang muncul adalah tawakal. Jadi yang pertama yaitu tidak sayang mengeluarkan harta untuk taat kepada Allah. Yang kedua tawakal. Kemudian yang ketiga al-ibadah, yaitu beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi memang nggak gampang loh Mbak Ayu untuk ikhlas ini. Tingkatan ustadz saja itu juga muncul yang namanya kotoran, yang namanya riak itu. Lawannya ikhlas itu kan riak ya. Nah, itu muncul kadang-kadang karena suaranya. Kadang-kadang terbelusit, suara saya bagus. Kadang-kadang gitu ya, ketika ngimami misalnya, itu nggak mudah. Jadi memang harus ditekan yang namanya sifat riak itu yang muncul. Nah, kalau sudah masuk di Latifatus Sir, yang muncul adalah semata-mata seluruh amal ibadahnya karena Allah. Ya, walaupun Ustadz kan kadang kalau pakai baju bagus gitu kan ya, muncul juga. Wih, lu baju wabi. Ya Allah gitu ya. Keluar dari mobil, kontaknya kontaknya dipamer-pamerkan gitu. Oh, ini mobil. Ya Allah, begitu ya. Namanya setan itu terus masih menggoda dengan berbagai macam cara. Nah, maka dengan terus ditekan, sifat-sifat seperti itu akan terkikis. Yang muncul adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang muncul perilaku bagusnya adalah asyukru, yaitu syukur dengan nyata. Syukur dengan segala apa yang diterimanya. Syukur itu kan
ada syukur dimensi hati, ada syukur dimensi lisan, ada syukur dimensi perbuatan. Jadi mensyukuri bahwa seluruh yang diterima ini dalam dimensi hati, yakin bahwa rezeki yang diterima itu datangnya dari Allah. Kemudian kalau toh ada sesuatu yang tidak nyaman dalam dirinya, yakin bahwa semua yang menimpa dirinya walaupun tidak nyaman, apakah itu kebetulan ada musibah, apakah kemudian diberikan sakit, yakin bahwa itu datangnya dari Allah. Itu dimensi hati. Jadi meyakini bahwa semua yang datang dari Allah. Kemudian ada dimensi lisan, diucapkan alhamdulillah kalau ketika diberikan kenikmatan-kenikmatan. Masya Allah ketika ada musibah dan seterusnya. Nah kemudian ada syukur dimensi perilaku, perbuatan. Nah kalau dalam hal ini berarti bagaimana nikmat-nikmat yang diberikan itu digunakan senantiasa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, itulah sifat latifatus sir, sifat baik yang muncul pada orang-orang yang sudah pada lapisan tersebut. Masya Allah. Yang berikutnya adalah ar-ridho. Ridho atau ikhlas dengan hukum-hukum Allah. Jadi kan memang kadang-kadang kita ini disuruh puasa. Berat namanya puasa. Wong menahan makan. Enggak makan seharian berat. Tapi ridho. Mensyukuri, ridho, yakin bahwa ini adalah anjuran Allah. Sholat berat, enak subuh pagi tidur. Wah, nyenyak, dingin. Tiba-tiba diperintah untuk sholat berat. Tapi kalau itu sudah ridho, sudah ikhlas. Dengan ridho, maka itu akan menjadi ringan. Semua hukum-hukum Allah itu kalau secara nafsu biasa itu berat. Zakat, mengeluarkan uang, masa enggak berat? Ya berat. Tapi kalau itu dipandang sebagai perintah Allah dan ridho, maka menjadi ketenangan hatinya, kebersihan hatinya. Berikutnya adalah al-kasyaf. Takut mengerjakan maksiat. Karena takut dengan azab Allah. Waduh, ini yang berat ini. Maksiat itu di depan mata kita ada, di televisi kita ada, di gadget kita ada, di depan, di mana, di belakang. Masya Allah, selalu kita dilingkupi dengan perbuatan kemaksiatan ini. Nah, orang-orang yang telah mampu menekan ini tadi, maka akan muncul perilaku-perilaku yang baik. Ketika bisa menekan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, maka hatinya akan bersih, hatinya akan tenang karena kenikmatan dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, kawan, mudah-mudahan kita bisa masuk di lapisan hati yang ketiga tadi itu, yaitu latifatus sirri. Masya Allah. Nah, sehingga kemudian akan dilanjutkan lagi dengan semuanya zikir, Mbak Ayu. Zikir dan melaksanakan syariat. Terus diusahakan seperti itu. Nah, ketika sudah bisa masuk di latifatus sir, berikutnya adalah masuklah ke latifatul kafi. Latifatul kafi yaitu lapisan hati keempat yang merupakan tempat tinggalnya nafsul al-mardiyah. Nafsul mardiyah yaitu jiwa yang sangat puas dengan senantiasa terus mengasah dengan zikir setiap detak jantung yang keluar dari nafas kita. Maka latifatul kafi ada memunculkan 6 akhlak mulia. Jadi kebagusan-kebagusan teruslah yang muncul ya. Ada 6. Tidak apa-apa ya kita teruskan ya untuk ini ya. Masya ada Allah. 6. Baik. Nanti kalau diteruskan hari ini bisa sampai duhur ya. Tapi setidaknya latifatun sirri tadi itu bisa 1 atau 2
3 dulu begitu ya Ustadz ya, bisa kita punya. Gak berat kalau mengeluarkan harta, kemudian tawakal, dan tentunya ibadah termasuk takut berbuat maksiat. Ini semoga semuanya ada di diri kita masing-masing kawan, demi bisa menuju ke kebersihan hati. Terima kasih Ustadz Umar untuk hari ini, semoga ada waktu kembali untuk kita lanjutkan ya. Latifatun Kafi ternyata ada 6 yang perlu kita tahu juga kawan. Semoga bermanfaat. Untuk hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.